Halo, ketemu lagi bersama Pak Rocky. Nah, apa kabar kalian? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Muatan pelajaran IPAS. Topik 1, cahaya dan sifatnya. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, cahaya. Yang kedua, sifat-sifat cahaya. Cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sesuatu yang bersinar dan terang, seperti lampu atau matahari yang memungkinkan mata kita menangkap bayang-bayang benda di sekitar. Sumber-sumber cahaya. Ada 4 sumber cahaya. Yang pertama, matahari, 2 api, 3 senter, 4 lampu. Sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat-sifat cahaya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat lurus, artinya cahaya akan bergerak sejajar dengan garis lurus, tanpa mengalami perubahan arah. Sifat ini dapat dijelaskan melalui hukum Snellius, yang mengatakan bahwa ketika cahaya melewati batas antara dua medium yang berbeda, maka cahaya akan mengalami pembiasan dan sudut datang akan sama dengan sudut bias. Sifat merambat lurus cahaya yang digunakan dalam pembuatan berbagai alat optik seperti lensa dan kaca pembesar. Berikut pembuktian dari sifat cahaya merambat lurus. Seorang anak dapat melihat cahaya lilin yang dinyalakan melalui lubang-lubang kecil dari karton yang disusunnya. Sifat kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan. Hal ini berarti ketika cahaya mengenai suatu permukaan, cahaya tersebut dapat dipantulkan kembali ke arah yang berlawanan. Sifat ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi, seperti cermin, kaca, dan benda-benda reflektif lainnya. Cahaya juga memiliki sifat-sifat lain seperti difraksi, interferensi, dan polarisasi, yang menjadikannya sangat penting dalam bidang optik dan teknologi informasi. Contoh dari cahaya dapat dipantulkan antara lain senter yang dinyalakan ke arah cermin, maka cahayanya akan memantul. Kemudian contoh lainnya yaitu pada saat kita bercermin. Sifat cahaya yang ketiga antara lain cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening.
Contoh dari sifat cahaya menembus benda bening antara lain sinar matahari yang masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuat dari kaca. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya mengalami pergerakan miring melalui medium yang berbeda, kondisi kepadatannya. Contohnya adalah cahaya dari udara kemudian akan melewati air. Karena hal tersebut, cahaya akan mengalami pembiasan dan pembelokan dalam medium tersebut. Contoh dari sifat cahaya dapat dibiaskan antara lain sebuah pensil atau benda lurus lainnya yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya ialah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun karena cahaya tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya warna cahaya putih tadi diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.